Bagaimana jalannya ataupun perjalanan sejarah konflik yang terjadi antara Israel dengan kelompok-kelompok di Palestina sebenarnya, dan hari ini pun sudah memasuki 1 bulan lebih konflik yang terjadi di Gaza antara Israel dan juga kelompok pejuang Hamas. Usai jeda kami kembali. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi soal pencalonan Kasat Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Walau pencalonan itu merupakan hak prerogatif Presiden, namun Hasto menekankan pentingnya netralitas TNI Polri. Kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menyeret Wakil Menteri Hukum dan HAM Edy Hiarij telah naik ke tahap penyidikan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. KPK menetapkan total 4 tersangka, 3 orang penerima dan 1 pemberi. Ya pemirsa, malam hari ini tengah berlangsung pertandingan Piala Dunia U17 antara Indonesia melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bagaimana jalannya pertandingan sejauh ini di sana? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Rehana Meizia. Rehana, silakan. Ya baik, selamat malam. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Wilayah sekitar Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara lagi-lagi menjadi sasaran gempuran Zionis Israel. Belasan rudal menghantam lingkungan di sekitar rumah sakit yang dibangun dari bantuan Indonesia untuk warga Gaza Palestina. Usai jeda pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya sejarah perjalanan konflik yang terjadi antara Israel dengan kelompok pejuang di Palestina. Sesaat lagi kami kembali. Pemirsa, bantuan Indonesia untuk Palestina ini dikirimkan dengan total bantuan 51,5 ton dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan. Ya, kami hadirkan informasi dan juga data untuk Anda pemirsa yang berkaitan dengan bantuan Indonesia. Lebih dari 10.800 warga sipil Palestina terbunuh dalam hampir 5 pekan serangan Zionis Israel di Gaza. Selain itu, lebih dari 1,5 juta warga terpaksa mengungsi dari Gaza Utara ke Gaza bagian selatan. Israel lagi-lagi berbohong. Propaganda tipu-tipu mereka di festival musik Kibbutz terbongkar. Ternyata penyebab jatuhnya banyak korban warga Israel bukanlah akibat serangan Hamas, melainkan karena rudal-rudal helikopter dan tank militernya sendiri. Ya, informasi tadi pemirsa menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Caca. Iya benar sekali Ken, tapi tampaknya kita harus menutup Apa Kabar Indonesia malam untuk hari ini. Tapi pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan program selanjutnya, yakni Menuju Pemilu bersama Dwi Anggia dan juga Arif Fadil, di mana tema yang akan diangkat adalah mengenai pasca putusan MK dan saling sidir antar parpol. Saya Caca Anissa. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.